Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Jupita Topar dengan NIM 24078. Di sini saya akan memaparkan tugas praktikum jaringan komputer di modul 5, yaitu kalkulasi subnet IPv4. Saya akan mengikuti tata caranya yang sudah disediakan. Untuk tujuan pada kalkulasi subnet IPv4, ini yang pada latihan 1 itu bertujuan untuk menentukan subnet IPv4 address, dan latihan keduanya itu menghitung subnet IPv4 address. Latihan ini pertama dirancang untuk menguatkan bagaimana menghitung informasi IP address jaringan dari suatu IP address dan subnet mask. Ketika diberikan suatu IP address dan subnet mask, kita itu akan mampu untuk menentukan informasi lain mengenai subnet mask tersebut. Kita tuh membutuhkan satu PC Windows dengan akses internet, ya opsinya kalkulator IPv4 address jika ada ya. Nah, istilah tabel di kita akan mengisi tabel di bawah ini dengan jawaban yang tepat jika diberikan informasi mengenai IPv4 address subnet mask asli dan subnet mask baru. Di sini. Nah, untuk sebelum kita lanjut, kita perlu mencari gimana ya, prefix. Ya, prefix dari original subnet mask ini dengan new subnet mask ini. Itu kita mencari prefixnya dari 255.255.0.0 dengan new subnet mask ini yaitu 255.255.255.248. Kita nyari prefixnya yaitu di subnet mask ini. Tadi 255.0. Nah, ini 255.255.0.0 itu prefixnya 16. Untuk selanjutnya kita mencari new subnet masknya yaitu 255.255.255.248. 8 tadi slash 29 grafiknya. Ya, 48 itu 29. Nah, selanjutnya kita akan mengisi ini nih. Kita menjawab number of subnet bits-nya. Yang pertama itu kita akan menjumlahkan dari mengurangi dari new subnet masknya itu 29 ini dengan original subnet masknya. Kurangi 16. Jawabannya itu 13. Selanjutnya kita akan jawab tentang number of subnet rate, yaitu rumusnya 2 pangkat 13. Kenapa kok 13? 13 itu jawaban dari ini number of subnet bits-nya, yaitu 13. Jadi kita memasukkan 13. Untuk menentukan selanjutnya kita menentukan number of host bit per subnetnya, yaitu rumusnya 32 dikurangi 29. Kenapa kok 29? Sesuai subnet masknya itu 29. Nah, jawabannya adalah 3. Nah, selanjutnya kita tuh menentukan number of host per subnetnya, yaitu rumusnya sama dengan 2 pangkat 3 min 2. Jawabannya 6. Selanjutnya kita akan menentukan network address of this subnet dengan cara, nah, kita akan merubah original subnet mask, new mask itu ke dalam, kita akan convert ke bilangan biner gitu. Nah, untuk mengkonvertnya nanti ini kita copy, itu kita spesifik saya akan menggunakan ini browserlink.com untuk mengkonvert IP address-nya ke biner. Nah, untuk yang pertama kalinya itu kita akan mengkonvert bagian host IP address-nya dulu. Kita copy aja. Nah, kita lanjut paste ke sini. Nah, terus kita akan copy. Nah, ini akan keluar. Nah, host IP address-nya tuh jadi seperti ini, bilangan binernya. Nah, di sini kita akan naruh di dalam kotak ini. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Bentar. 1, 0. Oh, sorry. Ini 1, ini 0. Jadi 1, 0,
100. Nah, sini akan keluar sesuai dengan IP yang ada di host IP address-nya ini. Kan 172.31.192.174. Maaf tadi sedikit ada error. Sebenarnya itu bilangnya tuh ini 166. Nah, di sini 166. Jadi 101.001.110. Lanjut ke subnet masknya yaitu kita copy dulu. Nah, sini kenapa kok 111 karena fullnya dari 255 itu adalah 1. Satu, dua, habis. Satu, satu, satu. Nah, 248. Nah, gitu. Kalau misalnya di total ini, setiap kolomnya ini ada 8. 8 tambah 8 itu 16. 8. Ini 8 tambah 8 yaitu 16 tambah 8, 24 tambah 5 itu 29. Nah, itu perfect dari new subnet masknya. Nah, sekarang kita kan untuk mencari network address of the subnet itu kita perlu meng-end-kan dari host IP address. Nah, dengan hasil dari new subnet masknya. Nah, kayaknya caranya tuh kayak satu dengan satu tuh hasilnya satu. Terus 0 sama 1 itu 0, 1 dengan 1 itu 1. Nah, terus seterusnya sampai nanti selesai itu jadi 0 sama 1 itu 0 gitu. Jadi ini 1, 0, 1, 0, terus 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya itu 172.31 Kita akan tulis di sini 172.31.192.160. Nah, untuk IPv4 address of first host on the subnetnya itu di sini kita akan menambahkan satu dari ini. Tuh. Nah, selanjutnya itu kita menentukan IPv4 address of last host on the subnet. Nah, untuk agar bisa mendapatkan jawabannya ini, kita perlu menjalankan dulu itu IPv4 broadcast address on the subnetnya dulu. Nah, caranya itu hasil biner dari subnet mask ini. Nah, itu kita akan copy sampai di sini. Nah, kita ikutin aja. Nah, setelah kita ikutin, nah untuk 3 di belakang ini kan 0, 0, 0, 0. Kita akan ganti jadi 1, 1, 1. Jadi untuk alamat dari IPv4 broadcast-nya yaitu 172.131.192.167.
kita jawab aja. Itu 72.31.192.167. Nah, untuk jawabannya itu kita ini kurang dari ini ya. Kita copy aja min 1 gitu. Ini untuk jawabannya kita akan masukkan ke dalam laporan aja. Oke, lanjut. Maaf, tadi ada kesalahan. Kita lanjut ke kalkulasi kedua ya. Kita ke kalkulasi kedua. Yaitu host IP address-nya itu 195.20.30.1, subdomain masnya 255.255.255.0, subnet masnya 255.255.254.0.0. Nah, kita cari di sini tuh 255.255.0, yaitu di prefix-nya tuh /24. Selanjutnya ke yang 255.255.2 /23. Iya, baru. Nah, kita sesuai ulang lagi seperti yang tadi, tapi beda dengan slash-nya yaitu 23. Betul, nah, di sini kan hasilnya kena min 1. Ini nggak bisa. Kita akan ganti menjadi 0. Jawabannya itu 0. Sini kita akan lanjut lagi. Terus ini. Nah, kita number of hosts itu. Itu kita cari. Nah, sekarang kita lanjut lagi. 9 dikurangi 2. Nah, hasilnya 210. Lanjut lagi. Untuk network, seperti yang tadi, melakukan konversi lagi seperti di sini. Kan? Kita lanjut lagi. Isi. 1, coba kita salah. Kita hitung lagi. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, sini ada hasilnya
195.20.20.0. Sini kita taruh di sini. 20.30.30. Nah, untuk lanjut itu IPv4 address of first host on the subnet itu kita sama seperti yang di atasnya, tapi tinggal nambahin satu, yaitu 195.20.30.1. Seperti yang tadi IPv4 ini kita harus menentukan broadcast-nya dulu. Sama. Satu. Hmm, hmm, hmm. Pada bagian ini kan 000 ya. Kita akan rubah menjadi satu. Satu. Nah, kita akan rubah menjadi satu semuanya. Kalian sini 000. Jadi totalnya itu 255. Jadi 192.20.30.255. Sorry. Ini harusnya 195 ya, bukan 192. Sini. Nah, kita isi lagi seperti jawaban yang di broadcast, tapi bedanya dikurangin satu. Jadi 195.20.30.254. Nah, ini untuk hasilnya dari kalkulasi yang kedua. Paste aja. Mungkin nanti saya akan pastekan, cuma karena di sini error dari tadi saya ngitungnya kelamaan, jadi nanti saya kalkulasikan sendiri. Nah, kita lanjut aja ke IPv kalkulasi ketiga. Tidak lama-lama durasinya. Nah, itu IPv ini 202.159.010.102 dengan original subnetnya itu 255.255.0.255.255.128. Seperti ke subnetnya lagi 104 perfectnya 124. Lanjut lagi subnet masnya ya 128. Ini 125. Untuk penentuan ini kita tambahkan rumusnya seperti yang tadi. 95 kita ini satu untuk nomor subnetnya itu 25 itu dari subnet masnya ini 25 ya. Jawabannya 7. Kita lanjut ini sama dengan number of session itu 2 pangkat 7 dikurangi 2 dikurangi 1,6. Nah, di sini kita akan konversi lanjut lagi seperti yang tadi, yaitu waktu konversi dulu. Kita akan menggunakan seperti yang tadi. Ya, maaf tadi karena ada kendala, jadi saya akan lanjutkan lagi. Untuk ini kita akan konversi lagi host IP address-nya. Kita copy, kita masukkan lagi. Ya, ini tadi
102, 195, 159, sorry, 10, 10. Nah, kita lanjut ke new subnet masknya. Kita tadi kita convert. Untuk kita udah convert kan, kita lanjutkan lagi seperti tadi, kita enter itu 1, 1, 0, 1, 0, satu, 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 kosong, 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 satu, satu. Nah, untuk hasilnya itu 202.159.10.0. Kita lanjut aja, kita tulis di sini 202.159.10. Dan sini yang di sini kita tinggal nambahkan aja seperti yang tadi 202.159.10.1. Seperti yang kayak sebelumnya, itu kita kan sebelum mengisi IPv4 address-nya itu kita harus mengisi broadcast-nya dulu. Itu dengan sama inputting satu, satu, kosong, kosong, satu, kosong, satu, 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 kosong, kosong, satu. Nah, ini udah selesai. Jadi jawabannya untuk broadcast-nya itu 202.199.10, 126. Untuk yang di laporan biar nanti saya akan isi. Nah, kita lanjut ke yang kalkulasi cepat. Nah, itu bus IP-nya seperti ini, original subnet-nya seperti ini, new subnet-nya seperti ini, kita akan cari. Nah, itu 2/24 ya. Nah, kita baterai saya akan kerjakan sama seperti yang tadi, yang ini 248. 101. Eh, 248, 129. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk mencari number of subnet bits-nya, yaitu dengan cara nah, itu. Contohnya kita akan cari rumusnya seperti tadi, 29 dikurangi 2. Nah, hasilnya akan seperti ini, 5. Dan kita cari lagi rumusnya 2 pangkat 5 ke 2. Selanjutnya itu number of ini itu tuh 32. 2 dikurangi 9. Ini itu juga untuk number of host per subnet itu kita gunakan 2 pangkat bit per subnet 3 kurang 6. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, kita network address of this subnet-nya. Kita akan cari saja. Klik lagi di new subnet masknya. Convert lagi.
terus 1, terus 1, 1, nah, lanjut lagi kita tekankan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, itu jawabannya 192, 135, titik, 30, titik, 40. 14. Terus 1, kita jawab di sini. Terus 30, titik, 32, 104, sorry, sorry. Ini 104 ya. Kok jadi ini? 104. Satu. Dan sini kita akan tambah jadi 5 ya. Sorry, sorry. Caranya seperti yang seperti tadi, kita akan lanjut untuk menentukan matris ini, kita akan mencari progresnya. Tadi. Sebenarnya kan 1. Jadi ini kita samakan ya kan dari sini sampai sini. Dari sini. Terus kita ini untuk 3 ini kan 0, 0, 0, 0 nih. Jadi kita samakan jadikan 1, 1, 1. 1 sampai dulu. 192 titik 135 titik 203 titik 230, sorry, sorry. 230 titik 111. Nah, terus untuk yang atas ini kita kurangin sama seperti ini, tapi kita kurangin 192 titik 135 titik 230 titik 111. Nah, kita lanjut. Nah, ini kan udah selesai nih ya. Ini nanti akan saya isi sendiri karena ada suatu problem. Kami minta maaf. Nanti saya akan isi sendiri untuk menentukan laporannya. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir, mengapa subnet mask sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? Nah, mengapa kok subnet itu sangat penting saat menganalisis suatu IPv4 address? Itu karena subnet mask berfungsi untuk memisahkan bagian network jaringan dan host atau yang bisa disebut perangkat dalam sebuah alamat IP. Nah, di situ tanpa subnet mask kita nggak bakalan tahu kalau IP itu termasuk ke jaringan mana dan berapa banyak host yang bisa digunakan pada jaringan tersebut. Jadi saya akan tuliskan jawabannya. Nah, sekian video saya dari modul 5, yaitu kalkulasi subnet IPv4. Apabila ada salah kata, mohon saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.